pelatihan-pelatihan struktural kepemimpinan itu biasanya masih klasikal. Dan juga ada pelatihan teknis, fungsional, sosial kultural, dan lain sebagainya. Tapi jenis-jenis pelatihan sifatnya klasikal ini bisa berupa yang pertama, workshop atau tidak langsung dalam kelas. Bisa melalui online atau tidak ada terintegrasi dengan organisasinya. Tidak bisa sembarangan kita pengen butuh pelatihan A dan sumber daya seminimal mungkin. Itu harus efisien. Banyak non-klasikal, banyak non-klasikal, jadi harus didukung dengan sistem pembelajaran. Yang tadi kalau boleh dibilang, jenisnya apa aja, Pak? Nah, kalau untuk klasikal, ada beberapa jenis pelatihan yang biasanya kita ketahui. Yang pertama, pelatihan-pelatihan struktural kepemimpinan. Itu biasanya masih klasikal. Walaupun dewasa ini banyak yang sifatnya e-learning, dalam hal ini, atau blended learning. Tuh. Ya, tapi dia lebih difokuskan kepada klasikal ataupun tatap muka langsung. Tadi, pelatihan struktural kepemimpinan. Ada juga pelatihan manajerial. Dan juga ada pelatihan teknis, fungsional, sosial kultural, dan lain sebagainya. Tapi jenis-jenis pelatihan sifatnya klasikal ini bisa berupa yang pertama, workshop atau lokakarya biasanya. Yang kedua, ada seminar atau konferensi atau yang biasa disebut sarasehan. Silahkan. Yang ketiga, kalau bersifat teknis lagi, dia ada bimbingan teknis atau berupa BIMTEK. Itu bisa. Atau ada kursus, ada penataran, ada sosialisasi, atau jalur-jalur pengembangan kompetensi lainnya yang termasuk tadi tatap muka di dalam kelas langsung. Itu yang bersifat klasikal. Lalu ada yang bersifat non-klasikal. Tadi bedanya apa? Ya, betul sekali. Kalau yang klasikal tadi tatap muka langsung dalam kelas, tapi kalau yang non-klasikal itu tatap mukanya tidak langsung dalam kelas. Bisa melalui online atau tidak ada tatap muka tapi langsung praktek. Itu yang non-klasikal. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau non-klasikal contohnya apa, Pak? Contohnya bisa coaching, mentoring, itu kan tidak ada tatap muka langsung. Oke, tatap muka langsung tapi tidak di dalam kelas. Ya, coaching, mentoring, lalu ada lagi magang. Ya. Magang kita kerja ke tempat lain. Atau ada pertukaran pegawai, ya, misalkan dari dinas A ke dinas B saling bertukar, boleh. Atau kita benchmark, ya, benchmarking, kita ke instansi lain untuk mengambil nilai-nilai yang baik dari sana, silahkan bisa. Atau bisa juga berupa outbound, yang biasa disering untuk budaya kerja, outbound, ataupun pelatihan-pelatihan jarak jauh, e-learning, dan lain sebagainya. Itu yang bersifat non-klasikal. Nah, setiap pengembangan kompetensi yang tadi kita bahas, baik yang bersifat klasikal ataupun non-klasikal, itu harus dilakukan secara baik, secara sistematis. Biasanya dewasa ini dikenal dengan istilah terintegrasi. Nah, apa itu terintegrasi? Mungkin Bapak Ibu kenal atau sering dengar familiar dengan kata atau kalimat corporate university. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oh ya, korpu, Pak. Betul. Apa itu korpu? Korpu adalah pelatihan yang terintegrasi. Maksudnya gimana, Pak? Oke, korpu pelatihan terintegrasi jadinya maksudnya adalah pelatihan yang berdasarkan tujuan dari organisasi. Jadi pengembangan kompetensi yang dilakukan itu sudah sesuai dengan tujuan dari organisasi atau kebutuhan dari organisasi. Jadi terintegrasi dengan organisasinya. Tidak bisa sembarangan kita pengen butuh pelatihan A, tapi organisasi tidak butuh. Nggak bisa. Nah, itu terintegrasi yang pertama. Jadi terintegrasi dengan kebutuhan dari organisasi.
Terintegrasi yang kedua, pengembangan kompetensi harus terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasinya. Ya, jadi pengembangan kompetensi harus dilakukan secara terintegrasi, baik dari kebutuhan organisasi, ataupun mulai dari proses perencanaannya, pelaksanaan pengembangan kompetensinya, dan terakhir adalah evaluasi pengembangan kompetensi. Nah, itu Bapak Ibu sekelumit tentang pengembangan kompetensi. Nah, dalam pengembangan kompetensi yang berbasis korpu tadi ada beberapa prinsip ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah inklusi. Yang kedua, korpu itu harus berdampak. Dan yang ketiga, korpu itu harus efisien. Pengembangan kompetensi berbasis korpu harus efisien, dan terakhir adalah terintegrasi. Inklusi itu apa maksudnya? Inklusi merupakan membuka akses untuk semua dalam rangka menjamin kemudahan. Jadi korpu dilakukan untuk menjamin kemudahan dalam setiap ASN atau setiap pegawai mengikuti pengembangan kompetensi. Dan prinsip kedua tadi apa? Berdampak. Berdampak maksudnya apa? Hasil pembelajaran korpu ini harus mempunyai dampak atau manfaat yang nyata bagi organisasi kita, bagi dinas kita, bagi Pemprov DKI Jakarta pada umumnya. Gitu. Yang ketiga, prinsipnya adalah efisien. Apa itu? Pembelajaran pengembangan kompetensi yang dilaksanakan dengan strategi atau metode pembelajaran yang membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya seminimal mungkin. Itu harus efisien. Dan yang terakhir tadi, terintegrasi, pembelajaran yang mengedepankan cara kolaboratif dengan memadukan metode-metode yang ada. Terintegrasi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, penerapan korpu ini dalam instansi pemerintah biasanya dilakukan dengan ruang lingkup ada 7 biasanya. Yang pertama adalah struktur ASN korpu. Mulai dari dewan pengarah, pembelajar, sampai terakhir adalah kelompok-kelompok keahlian biasanya. Yang kedua adalah manajemen pengetahuan atau yang biasa dikenal namanya knowledge management ya. Pengelolaan manajemen pengetahuan atau pengelolaan pengetahuan secara baik. Jadi adanya pengumpulan KM knowledge management ya Bapak Ibu sekalian. Lalu ada forum pembelajar. Jadi COP forum pembelajar gitu ya. Lalu ada juga sistem pembelajar dengan mengedepankan sistem pembelajaran setiap prinsip memiliki keterkaitan atau keterintegrasian tadi. Yang kelima adalah strategi pembelajaran ya, sebagai upaya atau metode untuk pembelajaran yang cepat, tepat, dan akuntabel. Ada juga ruang lingkup dari korpu ini harus didukung dengan teknologi pembelajaran yang baik. Kenapa? Karena sudah sifatnya banyak klasikal, banyak non-klasikal, banyak non-klasikal, jadi harus didukung dengan sistem pembelajaran. Yang tadi harus didukung dari perencanaan sampai dengan evaluasi yang baik. Dan terakhir adanya integrasi sistem. Kita tidak bisa berbicara korpu kalau sistem pengembangan kompetensi kita belum terintegrasi ataupun sistem kepegawaian kita belum terintegrasi. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian untuk materi ataupun pembahasan yang kita bahas pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk next materinya kita akan membahas terkait dengan perencanaan pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan evaluasi pengembangan kompetensi. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk kita semua. Shalom, selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.